Pakan koi itu kan mengandung komposisi ya, apa namanya, kandungan zat-zat yang di dalamnya, misalnya protein ya, lalu lemak, vitamin dan mineral segala macam. Biasanya tertulis di pembungkusnya gitu. Itu macam-macam teman. Dan manfaat dan kegunaannya beda-beda. Itu. Jadi kalau kita bertanya tentang pakan koi, itu mesti kembali ke koi yang mana yang mau dikasih pakan gitu. Maksudnya kalau koi kalian itu membelinya dengan harga yang mahal ya, atau kualitasnya mungkin kualitas yang sedang atau bagus lah, ya tentu saja makanannya juga ya, harus yang bagus kan gitu. Sayang kan kita beli koi mahal terus pakannya yang murah-murah, nanti akhirnya apa, koi yang kena jadi korbannya gitu. Karena begini teman-teman, ada yang berpendapat bahwa dikasih makan apa aja nggak masalah. Enggak, itu keliru. Ya, nggak bisa. Koi nggak bisa dikasih sembarang pakan ya teman-teman. Misalnya nih, pakan lele, pakan ikan mas yang buat itu ikan konsumsi, itu dibuat memang untuk pakan lele ya, konsumsi, bukan untuk koi gitu. Jangan disamakan ya teman-teman. Seringkali kan cari harga yang murah, kasih pakan lele aja. Ya nggak apa-apa sih gitu. Mungkin karena ikannya juga apa, ikan koi kalian belinya 5 ribuan. Mohon maaf nih, bukan saya merendahkan ya. Beli yang harga 5 ribuan, 10 ribuan ya nggak apa-apa dikasih pakan lele. Atau apa aja lah gitu, nggak masalah. Kan itu ikan kalian sendiri ya. Kalian pengennya murah, kasih nasi, kasih apa aja lah. Ya dimakan sama koi, nggak apa-apa. Bagi koi ya. Tapi manfaatnya buat koi jadi nggak ada gitu. Warnanya jadi nggak bisa naik ya, pertumbuhan badannya juga lambat atau mungkin malah membuat perutnya buncit ya, kan sering kalian lihat ya. Karena itu memberi pakan sembarang gitu nggak bisa teman-teman. Jadi kalian kalau memang serius memelihara koi, mutu pakan ini harus dijaga gitu. Cara pemberian pakan itu harus benar. Itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau saya itu membicarakan tentang koi itu konteksnya ya untuk pemeliharaan koi yang baik dan benar gitu. Ya, saya mengadakan live ini dalam konteks membicarakan bagaimana cara memelihara koi dengan baik dan benar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memberi pakan asal-asalan itu di luar konteks saya di sini gitu. Monggo silahkan, karena kan itu ikan kalian sendiri ya, kalian pelihara sendiri, kalian kasih apapun ya, kalian pelihara seperti apapun ya silahkan gitu, nggak masalah ya, karena di luar konteks kita. Tapi kalau kita bicara tentang pemeliharaan koi yang benar ya, itu nggak bisa seperti itu gitu. Karena begini teman-teman, koi itu ya, ikan koi itu dipelihara itu diambil apanya, bukan berat badannya kan, tapi keindahannya gitu. Itu bedanya. Kalau ikan mas, ikan lele, ikan nila, itu yang diambil manfaatnya adalah dagingnya, beratnya. Kan untuk apa? Konsumsi. Beda kan gitu. Jadi kalian harus paham, kalian ini memelihara untuk apa nih? Untuk keindahannya atau untuk berat badannya gitu. Itu
berbeda karena terkait dengan pakan tadi. Pakan itu menunjang ya, menunjang kebutuhan koi. Seperti apa? Mau seperti apa koi yang kita pelihara gitu. Misalnya nih, mau meningkatkan warna, ya, itu ada pakan khusus yang meningkatkan warna merah misalnya nih pada kohaku gitu ya. Itu bisa ditingkatkan yang awalnya agak pudar gitu ya. Kalian beli awalnya masih agak orange gitu. Tapi kalau kalian beli pakan yang benar, yang tepat, itu naik kualitas warnanya gitu. Itu teman-teman. Ada lagi yang pengen koinnya cepat besar, ya, supaya cepat jumbo katanya gitu. Bisa kalian gunakan pakan yang tinggi protein. Kalau di pakan koi itu dikenal istilah high growth atau high grow untuk mempercepat pertumbuhan. Ada khusus pakan yang untuk mempercepat pertumbuhan, ada teman-teman. Ya, karena kenapa kok pakan itu dibuat macam-macam? Ada yang buat warna, ya. Kadang ada yang buat warna merah untuk meningkatkan warna putih, ya. Ada lagi untuk mempercepat pertumbuhan badan, ya. Ada lagi yang buat bulky, tahu ya, yang besar kekar gitu. Ada lagi yang buat koi sakit, koi ada juga yang untuk suhu rendah. Ada macam-macam teman-teman gitu. Pakan koi itu. Ya karena memang koi ini membutuhkan pakan sesuai dengan kondisinya. Misalnya nih, di negara-negara subtropis ya, misalnya Amerika, Eropa, atau di Jepang sendiri, kadang-kadang kan mereka mengalami musim yang udaranya rendah menjelang akhir tahun gitu ya, biasanya di musim gugur gitu sudah mulai rendah kan. Itu pakannya berbeda teman-teman dengan pakan koi pada saat musim panas gitu. Jadi pakan koi yang digunakan untuk daerah dingin ya, itu bahan pembuat pakan itu yang mudah dicerna oleh metabolisme koi. Salah satunya ya wheat germ ya. Wheat germ itu gandum. Ada pakan yang namanya wheat germ itu ada. Itu untuk memudahkan koi dalam mencerna makanannya. Ya. Salah satunya untuk obat yang koi yang sedang sakit misalnya. Sampai segitu ya teman-teman. Kalau sudah kita pelihara koi itu memang banyak ininya spesialisasi itu. Nah, karena koi ini kan makan sembarang ya, omnivora, artinya makan pelet dimakan, roti dimakan, nasi dimakan, daging dimakan, bahkan kopi juga diminum. Itu koi gitu. Mie juga dimakan. Coba kalian masukkan karet gelang, dimakan sama koi, tapi dikeluarkan lagi. Coba deh, kalau kalian mau iseng, coba karet gelang itu cemplungin, dimakan. Karena koi itu indera penciumannya nggak di luar, nggak dihitung di dalam tenggorokannya, gitu. Jadi asal kelihatan ngapung-ngapung pasti disamber. Tapi begitu sampai terongkongan tenggorokan, dimuntahkan lagi karena ini bukan makanan, keluarkan lagi. Gitu, itu koi. Kalau kita kan penciuman di luar sebelum masuk, dicium dulu. Kalau koi enggak, masuk dulu. Dirasa dia bukan makanannya, dikeluarkan gitu. Contohnya karet gelang. Coba
masukkan aja satu gitu, langsung dimakan. Tapi sebentar lagi dimuntahkan lagi. Itulah koi. Saya sering ngamati perilaku koi gitu ya teman-teman, karena ya apa ya, kadang-kadang kalau saya sedang ngamati koi di kolam gitu ya, iseng-iseng gitu, kadang-kadang kelupaan atau saat membuka apa namanya ikan baru ya, kantong oksigen kan pakai karet tuh. Suatu ketika tuh karetnya lepas, jatuh ke kolam, disamber gitu sama koi. Dikira makanan. Makanya jadi saya jadi tahu apapun, daun juga dimakan, tanaman, teratai ya, kangkung yang tanaman air itu habis teman-teman kalau kalian pelihara di kolam, dimakan gitu. Memang dia makan daun juga, sayur-sayuran. Makanya koi itu kadang-kadang boleh diberi apa? Sayuran, misalnya nih selada. Gitu kan. Itu kan lembut ya. Selada cemplungin aja, nanti kan dimakan gitu. Kangkung cemplungin, daun kangkung tuh. Boleh, tapi ya jangan setiap hari, karena itu kan mengotori kolam kalau terlalu sering makanan itu. Jadi sebenarnya pelet ini kan dibuat supaya menjaga kualitas air juga, teman-teman. Salah satunya. Kalau kalian kadang-kadang punya buah ya, misalnya buah jeruk, buah nanas, apa, maaf, semangka gitu. Coba cemplungin. Ya, buah semangka bulat itu potong aja separuh atau diiris-iris itu, cemplungin. Nanti kan habis dimakan. Boleh. Itu menambah serat ya buat koi. Supaya apa ya? Lengkap lah gitu. Nutrisinya itu lengkap. Kadang dikasih sayuran ya, kadang kasih buah. Kadang kalau kalian ke pasar atau supermarket beli udang yang itu udang mentah itu. Tapi dia ambil cangkangnya ya, cangkangnya jangan dikasih. Karena cangkang itu kalau kemakan agak susah dicerna oleh koi. Kan tuh keras. Kita aja juga kita lepas kan cangkangnya. Udang ya. Ada yang tajam malah itu udang itunya ya, apa, cangkangnya itu. Makanya kita kupas dulu. Ya kita iris-iris supaya bisa banyak. Jadi kalau langsung cemplungin ya satu ekor ya langsung habis. Dipotong-potong kecil-kecil terus lempar ke kolam gitu. Boleh teman-teman, tapi jangan sering-sering gitu, karena itu merusak apa, kualitas air, makanan-makanan basah ya itu. Tapi boleh. Jadi kalau kalian sering lihat video ya, yang orang ngasih makan buah semangka, daun selada, boleh. Emang itu diperlukan juga ya nutrisinya oleh koi, teman-teman.